Kang Bro, Yamaha R15 terbaru resmi diluncurkan hari ini. Kita akan bedah seperti apa sosoknya karena sudah menggunakan quick shifter, Cak. Kita akan kupas setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's a revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. We're the revolution. With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's a revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Akhirnya hari ini adalah hari bersejarah buat Yamaha karena secara resmi Yamaha New R15 versi 4 resmi diluncurkan di India. Jadi sampean harus tahu bahwa peluncuran resmi di India dulu, Indonesia belum. Nah, Cak, ternyata apa yang kita prediksi terbukti bahwa jangan pernah meremehkan ketika sosok spy suit dibandingkan dengan versi aslinya. Karena ketika hari ini secara official resmi meluncur, ternyata R15 versi 4 tidak seburuk yang kita kira. Khususnya ketika dilihat dari samping, ya lumayan ganteng Kang Mas. Dan ini menjadi penegas bahwa sepertinya persaingan di kelas 150cc fairing akan semakin hot. Karena kenapa, Cak? Ini adalah generasi yang sangat lengkap, generasi yang luar biasa, fiturnya jos gandos tenan. Wibi nggak nyangka sih untuk motor 150cc fairing Yamaha sudah memberikan fitur quick shifter. Ini gendeng-gendeng tenan. Jadi ibaratnya Kang Mas, kemarin Honda ya memberikan boge mentah dengan suspensi upside down SFFBP, tapi Yamaha langsung memberikan hook dengan fitur yang gila kendor tenan. Jadi kalau Honda memberikan fitur kasat mata dari handling, namun untuk Yamaha memberikan sebuah fitur yang luar biasa lengkap karena fitur ini lebih ke elektronik ya. Seperti ya kita tahu bahwa fix untuk yang R15 terbaru versi 4 ini sudah menggunakan quick shifter. Dan gilanya, Cak, quick shifternya bukan hanya up, namun sudah quick shifter auto blipper, jadi up and down. Itu yang pertama. Jadi sama catat nih, untuk R15 terbaru ini sudah menggunakan mode suspensi yang up and down shifting, jadi sudah auto blipper. Itu yang pertama, Cak ya. Ini untuk yang R15M ya, jadi yang versi tertingginya dan juga warna biru sudah quick shifter. Itu yang pertama. Yang kedua, assist slipper clutch tetap dipertahankan. Jadi kalau untuk versi ini tetap menggunakan assist slipper clutch. Dan ketiga adalah sudah Y-Connect Kang Mas. Nah, ini yang gendeng, Cak. Jadi ya, untuk Y-Connect atau terkoneksi antara smartphone dan juga speedometer atau motor tidak hanya hadir pada maxi scooter, namun first mover untuk yang 150cc datang pada R15. Ya, kita katakan first mover lah karena untuk yang kelas ini baru Yamaha ini ya memberikan koneksi smartphone dengan speedometer motor ya. Jadi untuk Y-Connect ini Ibu akan jabarkan satu-satu orang aja, nanti akan Ibu jabarkan. Terus yang ketiga, motor ini juga sudah dibekali dengan fitur riding mode. Riding mode-nya seperti apa? Apakah riding mode-nya itu seperti untuk mengintervensi tentang ledakan tenaga? Enggak, Kang Mas. Ini beda. Jadi riding mode-nya beda, Ibu akan jabarkan nanti. Yang pasti sudah ABS dual channel untuk di India sendiri. Sebelum yang versi 4 Yamaha sudah memberikan fitur ABS. Kecuali di Indonesia memang belum. Dan di India pun sudah
ada dan tetap diteruskan untuk yang generasi terbaru ini. Nah, kemudian apalagi yang pasti Cak, kalau saya bertanya apakah sudah keyless Kang Mas? Belum keyless. Jadi semuanya masih ya manual kunci biasa. Tapi nggak tahu apakah di Indonesia akan didatangkan yang keyless? Nggak, pastinya sepertinya nggak sih, karena akan memberikan additional tambahan untuk pricing, pastinya akan memberikan beban untuk cost-nya, otomatis makanya harganya akan naik. Makanya pastinya sepertinya di sini tidak akan keyless, tapi masih starter key di Indonesia. Kalau di India masih kunci biasa melancap, bukan starter key. Saya bisa lihat nanti IB akan jabarkan semuanya. Nah, desain IB katakan setelah kita melihat secara langsung dengan foto dan video gamblang yang akan IB share ke semuanya ini, ternyata bisa kita pastikan tidak seburuk yang kita kira Kang Mas. Jadi WB katakan ini adalah sebuah desain yang angker, desain yang galak khususnya area muka, karena mukanya benar-benar R7 banget. Dan Yamaha menyebutnya ini sebagai sebuah generasi, ya sebutnya kita proyektor lah ya. Tapi Yamaha menyebutkan sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan bedah, terang aja, WB akan berikan presentasi jelas bersama semuanya. Dan untuk engine-nya Cak, mungkin engine yang sedikit ya mengecewakan ya, karena akan kita lihat bahwa secara spesifikasi turun untuk powernya, fix sudah turun. Jadi kalau WB kemarin memberikan kesamaan semuanya kisi-kisi tentang penurunan power, dan ternyata official memang sudah turun. Artinya apa? Official power untuk R15 versi 4 turun dari 19,3 PS menjadi 18,4 PS. Jadi hampir 1 PS penurunannya, termasuk juga untuk torsinya Cak. Torsinya dari sebelumnya 14,7 Nm, sekarang hanya 14,2 Nm. Ya memang plus minus ya, diberikan fitur seabrek, pastinya ada sedikit pengurangan untuk powernya, karena sekali lagi ini di India ini untuk emisi gas buangnya sangat ketat, yakni BS6, dan ini memberikan efek pada power pastinya karena catalytic convertnya lebih rapet. Kemudian juga ada beberapa pengurangan yang tujuannya adalah menekan emisi gas buang dan terkebiri untuk powernya itu impactnya. Nah, kalau untuk lain-lainnya ya IB akan share ke semuanya dalam sebuah presentasi yang akan sangat lengkap berikut ini. Jadi sampai pantengin, jangan skip biar sampai nggak ketinggalan kereta, karena pasti Cak R15 ini akan datang di Indonesia. Berikut presentasi IWB buat semuanya tentang New R15 versi 4. Inilah yang kita sebut sebagai R15 yang terbaru Cak, versi 4, dan ternyata nggak tahu Cak, entahlah kemarin kita ngeliat ya dari angle-nya kurang jos, ternyata setelah kita lihat secara langsung begini angle-nya cakep banget ya. Oke, kita akan mencoba menjelajah dari depan dulu Cak. Dari depan ini bisa kita pastikan sosoknya benar-benar waduh, udah kayak R7 banget, R7 banget, dengan shape design dari untuk rem R-nya yang ternyata berisi Proji. Kemudian di sini juga kita lihat ada DRL, dan juga di sini untuk pada bagian bawahnya ya. Kalau kita lihat shape-nya memang nggak banyak berubah di bagian sini, tapi kalau kita perhatikan yang paling banyak berubah adalah pada bagian side fairing, termasuk juga pada beberapa poin seperti belakangnya sini Cak. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya juga sedikit berubah, ada revisi di bagian sini, casing untuk belakang buritanya, dan juga pada bagian tangki. Sebenarnya IWB sangat impress dengan finalnya yang juga cukup cakep ternyata, karena kalau kita lihat di sini untuk cover knalpotnya ditutup dengan warna hitam, ini memberikan feel cakep dibandingkan dengan L15M-nya. Dan juga lampu senya nggak tahu Cak, kenapa lampu senya nongol begini ya, harusnya tuh lampu senya harusnya terintegrasi, pasti lebih cakep. Ini aja sih yang IB rada ganjal ya. Ini untuk warna birunya Cak, jadi kalau kita perhatikan seperti ini sosoknya dari samping-sampingnya ya, lihat lebih cakep ya kalau setelah versi finalnya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita perhatikan seperti ini sosoknya ya, bagian belakangnya. Nah, kalau ini untuk yang versi R15M-nya Cak. Jadi nggak tahu Cak, kelihatannya keren banget ya kalau kita lihat dari sini, angle sini, waduh keren abis. Jadi IB harus akui untuk sentuhan ini entah kenapa setelah finalnya kelihatan lebih cakep. Ini artinya apa? Angle foto itu sangat berpengaruh Kang Mas ya. Kalau kemarin kan agak culun, kaku, nggak enak dilihat. Tapi memang sih kalau dari depan cakep, dari sebelumnya pun sudah cakep. Cuman yang nggak enaknya dari sampingan kemarin. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjelajah dari sini Cak. Nah, kalau untuk yang R15M warnanya ya, warnanya itu dia semuanya silver di sini. Ya, kemudian ada semacam kayak stiker. Ini adalah stiker ya, atau stripping warna hitam kombinasi biru di sini. Kemudian juga di sini tertempel R15M. Lalu kalau kita lihat fendernya berwarna silver juga, pelek-peleknya warna biru. Bagian sini side cowl-nya ya, side cowl-nya itu warnanya silver dan ada tempelan Yamaha stiker. Lalu di bagian atasnya ya untuk tangkinya berwarna sama silver semuanya. Dan yang menarik adalah di sini Cak, saya akan menemukan adanya semacam emblem atau jahitan khusus. Ini untuk yang versi hanya R15M saja. Lainnya sih nggak ada yang untuk versi standar ya. Untuk jahitan di
sininya ya, di seatnya. Dan juga ada emblem di bagian sini khusus untuk R15M. Kemudian di bagian samping sini warna hitam semuanya, full hitam. Jadi tanpa ada clear warna silver, dan di sini juga silver sama. Bedanya dibandingkan dengan versi standar untuk R15M, sampai menemukan di bagian knalpot atau exhaustnya covernya di clear warna silver. Itu yang bisa kita tangkap untuk yang R15M. Ini dari front view, Cak. Front view kalau pada generasi R15 ini memang keren untuk versi 4. Harus katakan very keren, very ganteng Kang Mas. Ini membuat R25 menangis Kang Mas. Piye nih, depan mukanya adiknya ganteng bener, galak bener. Ternyata yang R25 masih belum juga disentuh. Oke, kita kembali lagi pada tema R15 ya. Untuk yang ini semuanya masih sama, spion-spionnya masih menggunakan common part yang sama. Dan yang menarik adalah sekali lagi tetap ya dipertahankan model underyoke-nya dengan tekukan pada stangnya ya. Stangnya agak menekuk ke dalam. Kemudian pada DRL-nya ini di sini paling suka nih ya. Di sini sipit, projinya, dan yang mungkin Ibu nggak terlalu suka di bagian ininya Kang Mas ya, lampu senya, Cak. Kenapa harus nongol begini? Harusnya terintegrasi seperti Ninja, pasti bakal lebih keren. Atau mungkin lampu senya terintegrasi dengan DRL di sini. Jadi kalau menyala lampu senya ya sini berkedip, wah pasti keren banget ya. Entahlah, Ibu mungkin ya tidak ada produk yang sempurna, Cak. Pasti ada kekurangannya kalau kita ubek-ubek. Ini dari front view untuk R15 terbaru. Nah ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Jadi memang galak banget sih, harus akui. Sosok nyari R15 terbaru ini dari depan memang waduh big bike banget, moge banget lah. Jadi kalau kita lihat dari agak bawah seperti ini sosoknya ya, jadi memang galak ya, tekuk-tekukannya, Cak, dari sini. Ipi suka banget dari sini nih. Ipi paling suka deh raut mukanya ini, benar-benar angker seperti mau merekam ya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini tekuk-tekukannya ya. So far Ibi lihat dari sini memang cakep ya. Jadi sini ada We Are Racing Perfection R15 version 4.0 ya, jadi 4.0. Di India memang disebut demikian. Ya, ini untuk yang versi Monster Energy. Dan kombinasinya memang cukup unik karena kombinasinya kalau kita katakan dominan hitam. Hitamnya hitam doff dan ada hanya manis saja. Stripping sedikit-sedikit ya. Di sini hanya stripping semuanya warna biru gelap. Dan di sini ada semacam emblem Monster Energy. Saya perhatikan di sini ya. Emblem Monster Energy, dan di sini juga emblem Monster Energy. Lalu di sini ada Monster Energy tulisan, ini Eneos. Mohon maaf kalau mungkin pecah gambarnya, Cak, karena memang gambarnya kecil. Dan di sini ada Eneos tempelan Monster Energy. Ini yang paling mahal, Cak ya, sudah quick shifter pula. Jadi ini yang versi termahalnya untuk Yamaha R15. Nah, sementara kalau kita lihat dari samping banget seperti ini, Cak. Nah kalau dari samping ini monggo sampai simpulkan sendiri apakah sudah lubus atau belum. Tapi memang kalau dibandingkan dengan yang gambar sebelumnya, maksudnya yang spy suit ya, lebih enak ini sih lihatnya. Jadi kalau kita lihat dari sini memang paling cakep di bagian sini. Bagian sini paling cakep. Dan untuk versi India jangan salah, pasti selalu ada sari guard di sini dan juga ada mudguard di sini. Nanti versi Indonesia nggak ada, Kang Mas ya. Akan dibuang oleh Yamaha Indonesia, jangan khawatir. Jadi akan lebih cakep lah lihatnya. Dan di sini nggak tahu agak banyak sekali celahnya di sini. Mungkin kita harus lihat langsung. Kalau kita lihat dari gambar memang terlalu berongga di sini ya. Kita akan lihat aslinya. Dan fix untuk gambar ini nggak tahu kenapa tangkinya nggak terlalu kelihatan ganjel ya. Memang kalau kita plototin hanya di sini aja nih, agak lowong banyak ya di sini, agak lowong banyak di sini. Nah tapi karena ditutupi oleh angkernya muka, jadinya ya cakep aja sih. Ya itulah, pokoknya kalau gambar sih kita nggak bisa simpulkan secara absolut, tapi kita harus lihat langsung nanti. Dan ini untuk framenya masih ditabok dan agak ditutup di sini. Ini dari samping seperti ini sosoknya. Sampean yang menyimpulkan apakah sudah sesuai dengan selera sampean. Nah kayak gini sosoknya dari samping. Dari untuk R15 versi 4 di India yang sudah rilis hari ini. Nah jadi bokongnya juga sedikit berbeda. Oke, sekarang kita akan melihat untuk bagian agak ke belakangnya. Nah ini adalah sosok dari belakang, Cak. Agak kakunya di bagian ini sih, hanya knalpotnya aja, lainnya sih oke ya. Jadi dari sini untuk stop lampnya masih cenderung sama, tidak banyak perbedaan. Tapi Yamaha hanya melakukan sentuhan di bagian casing sini, Cak. Casingnya sedikit berbeda kan. Jadi lebih apa ya, lebih enak aja sih, lebih natural sih lihatnya, lebih oke. Dan di sini ada rongga pastinya. Lalu untuk selain-lainnya lampu sen nanti nggak akan pakai ini untuk Indonesia. Jadi jangan khawatir, nanti lampunya yang sampean lihat sekarang aja ya di Indonesia.
Nih untuk knalpot bagian belakangnya kelihatan seperti ini. Dan memang untuk warna birunya cakep karena ada permainan dual tone color. Ternyata dia warnanya seperti apa ya? Ini biru apa ya kayak gini nih. Pokoknya dia berbeda warnanya. Nah, jadi kayak gitu. Sementara kalau untuk warna belakangnya birunya juga sangat terang. Di mukanya itu ada semacam coretan di sini nih, codet gitu ya. Cakep ya. Jadi lebih galak. Oke. Dan semuanya sudah ABS yang pasti. Ini yang menarik, ini berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Totally it's different. Jadi biar sampean tahu juga. Selama ini kan banyak yang belum mengulas bagian sini. Jadi di sini ada semacam bentuk U begitu dan sudah sudah ini di sini maksudnya sudah ya pastinya sudah upside down sehingga end cap-nya bukan fuel lagi, cup untuk suspensinya agak beda ya. Jadi warnanya cakep lah gitu ya. Dan belum kilas pastinya. Oke. Ini adalah special seat. Kenapa? Karena ini dia ada jahitan di sini nih. Logonya kayak gini logonya. Jadi 3D modelnya, emblem gitu ya. Ini yang sangat spesial. Ini adalah sebuah generasi yang menjadi standar baru di kelas Sport 150cc fairing.